Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Puspitasari Maya, Stambuk F121191034. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil kerja saya. Dan terima kasih kepada Ibu Rizka Puspita STMN selaku dosen kristalografi. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi kristalografi. Yang pertama dapat kita ketahui adalah kristalografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kristal yang solid dan genesa bentuk luar dan struktur dalam dari kristal. Ilmu kristalografi terbagi menjadi 3 garis besar, yaitu geometri, fisik, dan kimia. Definisi kristal. Kristal atau hablur adalah suatu benda padat homogen, berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin, rata yang merupakan ekspresi bangun atau struktur dalamnya. Kristal terbentuk selama proses perubahan suatu zat dari zat cair atau gas menjadi zat padat. Kemudian adapun klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristal terbagi menjadi 3, yaitu euhedral. Euhedral mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Yang kedua, subhedral, mempunyai bentuk atau bidang batas sebagian jelas dan sebagian tidak jelas. Yang ketiga, anhedral, tidak mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Dan kristal juga mempunyai karakteristik kenampakan luar, yaitu permukaan kristal, bagian tepi, bagian sudut interfasial. Permukaan kristal dibatasi oleh suatu permukaan datar. Permukaan ini mencerminkan susunan atom di dalam kristal dan biasanya sejajar dengan jaring bidang yang tersusun dari titik kisi-kisi atau ion. Permukaan kristal ada 2 jenis, sama dan tidak sama. Yang kedua, bagian tepi dan sudut. Bagian tepi dibentuk dari pertemuan 2 batas permukaan kristal. Bagian sudut dibentuk dari pertemuan 3 atau lebih permukaan kristal. Yang ketiga, sudut interfasial, sudut yang dibentuk dari pertemuan garis tegak lurus antara 2 muka kristal. Garis tersebut disebut garis kutub atau poles. Selanjutnya, bentuk kristal. Bentuk kristal ditentukan dari sumbu kristalografinya. Ada 2 jenis bentuk kristal, bentuk sederhana dan kombinasi. Selanjutnya, sistem kristalografi. Sistem kristalografi dibagi menjadi 7 sistem. Yang pertama, sistem isometrik, yang kedua tetragonal, yang ketiga hexagonal, yang keempat trigonal, yang kelima ortorombik, yang keenam monoklin, dan yang ketujuh triklin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sistem kristal ortorombik. Kristal ini termasuk kelas kristal rombik di piramidal. Dan adapun unsur simetri. Unsur simetri terdiri dari sumbu, sudut, diagonal, mirror, plane, dan poin sentrum. Yang pertama, sumbu. Pada kristal ini mempunyai 3 sumbu, yaitu sumbu C, A, dan B, dan mempunyai 4 kenampakan. Penampakan pertama 1, 2, 3, 4. Jadi dinotasikan dengan 3A bernilai 4. Yang kedua, sudut. Pada kristal ini mempunyai 4 sudut, 1, 2, 3, 4, dan mempunyai 2 kenampakan, 1, 2, dan dinotasikan dengan 4A bernilai 2. Selanjutnya, penentuan kelas simetri. Kelas simetri terbagi menjadi 2, yaitu HM dan SC. HM sendiri terdiri atas 4/M,2 dan SC terdiri dari D2H. Contoh mineral pada kristal ortorombik yaitu sulfur, barit, goethit, dan argonit.